Dan anggur ini yang pastinya asalnya bukan dari negara kita. Ya, kalau kita kan negara Indonesia ini tropis, punya dua musim, musim panas sama musim hujan, dan itu kadang nggak jelas musimnya ya kan. Mau tiba-tiba hujan seminggu panas, dan nggak jelas. Dan anggur ini memang asalnya memang dari luar semua, dari negara subtropis yang punya musim gugur, musim dingin, musim panas, dan musim dingin. Dia punya 4 musim. Jadi kata-kata anggur yang kita tanam di sini memang anggur ini bukan varietas yang berasal dari negara kita, negara luar semua. Tapi kelemahan dari anggur ini memang kelemahannya itu kelembapan air hujan. Kita tahu sendiri air hujan itu punya zat masam yang tinggi ya. Jadi kalau banyak air hujan, kelembapan tinggi, anggur ini gampang terkena penyakit sakit. Penyakitnya itulah jamur di daun itu. Jadi cara biar supaya anggur ini bisa tumbuh di Indonesia itu dengan cara kita tutupi, kita naungi biar supaya dia nggak terkena air hujan langsung. Caranya ya ini, kita buat DH-nya greenhouse-nya dengan atap yang bening. Kita pakai atapnya UV, ultraviolet, mereknya banyak, yang penting dia ada kandungan UV, yang artinya dia bisa tahan kena sinar matahari bertahun-tahun gitu. Tapi kalau kita pakai plastik biasa 5-6 bulan sobek, rombok. Makanya kita pakai bahan yang ada kandungan UV khusus untuk pertanian, biasanya untuk hidroponik, jadi kita pakai ini. Jadi anggur itu dia kan hidup di 4 musim. Kelebihan dari di negara asalnya, mereka ini anggur jenis impor ini dia tanpa naungan bisa, karena mereka di sana tuh musimnya memang jelas, musim panas, musim dinginnya itu jelas dan panjang. Tapi mereka setahun hanya sekali aja, dan waktunya musim gugur dan musim dingin mereka nggak bisa apa-apa, dong main tidur sendiri tanpa daun, hanya cuma batang kering aja. Tapi kelebihan di Indonesia yang negara tropis yang nggak ada musim gugur dan musim dingin, mereka bisa kapan sepanjang tahun dia bisa menghijau, berarti kita rawat. Kelebihannya di situ, jadi kita bisa membuahkan kapan saja dan kita setel kapan saja, misalnya mau bulan 1 atau tahun baru, jadi 3 bulan atau 4 bulan mundur kita pangkas pembuahan. Stoknya kita sayat ya. Nanti boleh beberapa orang nanti praktek di langsung. Kita sayat ini jangan ambil tengah, pinggir aja. Oke, yang penting kena sebagian kulit sama cabangnya, tulangnya itu. Dan ini untuk pemula kalau bisa ikuti cara ini ya, karena ini untuk pemula untuk resiko cedera nggak bakal. Kalau coba-coba ya hati-hati, kalau punya YouTube itu bahaya. Banyak teman-teman kena tangannya. Itu dia pakai cutter itu tajam. Kalau mau pakai cutter ya kita harus ini. Pisau ini bagiannya gini, dan ini nggak boleh didorong ke bawah. Yang didorong itu bagian ini aja, dan itu bisa menghindari cedera. Jadi seperti ini, dan ini kita ambil di sampingnya aja, nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu dalam. Nah ini kita tahan, ini cukup yang megang pisau ini kita tahan. Nah bagian bawahnya ini kita dorong pelan-pelan ke atas, sambil digoyangkan kanan kiri. Nah itu bisa, tanpa kalian pemula pun kalian bisa tanpa cedera. Jadi ini kita pegang gini, dan ini kita goyangkan. Ini kita dorong ke atas, tapi ini nahan. Ini cukup nahan, jangan sampai dorong. Kalau dorong, apalagi pakai pisau cutter, ini bisa kena. Seperti ini, baru kita dorong ke atas. Nah, dia perlahan-lahan lama-lama terbuka. Kurang lebih kita buat 1 cm atau 1,5 cm. Baru kita tekan sedikit aja ini. Dia bentuknya kayak ubi. Ya. Cukup ini ditahan. Dan atas ini didorong sambil digoyangkan. Dorong ke atas pelan-pelan digoyangkan, dan dia perlahan lama-lama terbuka. Nah, terbuka. Kurang lebih 1 cm, 1,5 cm udah cukup, baru ditekan ke samping. Dibantu pakai bentuknya V. Ini kita sayat juga. Sayapnya juga perlu ini ya, jangan terlalu dalam ke bawah ataupun jangan terlalu ngambang, dia tengah-tengah, jadi dia mendapatkan untuk sinyal sesuai. Nah, dia harus rata nih, jangan sampai dia bergelombang. Kalau bergelombang itu bisa gagal. Lalu kita masukkan kemana nih, sampai dia nutup semua sebagiannya. Nah, ini kan entrance-nya ini kan lebih kecil dari yang bawah. Kalau bisa sama sesuai, dia tutup semua. Tapi kalau yang kecil, entrance-nya ini jangan sampai di tengah, jangan seperti ini.
dia nggak kena kulit sama kambiumnya, jadi harus sebagian kena, dia kena kambium kulitnya ini, dia harus rata. Dan kalau di sini nggak rata juga nggak apa-apa. Kalau ini berhasil, ini bakalan nutup semuanya, pengalaman abang begitu. Jadi yang penting kulit kambiumnya itu ada sebagian kena, walaupun entersnya ada kebesaran atau kekecilan, batangnya ada itu. Nah, ini dibungkus pakai wrapping, ini hemat ya, wrapping itu bisa di mana aja dapat. Kalau para film itu booking online khusus, memang khusus itu. Ini kita ginikan, baru kita baulin semua. Kita baru yang kuat di sini kalau bisa agak banyak. Ini di sini kalau bisa kencang, boleh ininya dimainkan atau tanah itu diputar. Ini bisa sampai 3 atau 5 kali gantung. Nah, ini mata tunasan jangan dibalik, dilewatkan sedikit aja malu. Kalau para film ini boleh dibungkus semua, karena para film itu khusus dia elastis, dia bisa pecah. Tapi kalau ini dia agak susah, makanya dilewatkan mata tunasnya, lalu seperti ini ditutup sampai semua atasnya benar-benar ditutup. Jadi kalau misalnya kita melakukan penyiraman, jadi jangan sampai dia terkena air, itu bisa ditutup. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kita goyang gini dia nggak bengkok, ini berarti udah kuat. Jadi kalau masih bengkok itu bisa gagal. Nah, setelah ini udah langsung kita tancap aja. Kita tancap, kita siram basah lembab, kita biarkan di tempat yang teduh. Kalau dia nggak teduh, kita bantu pakai pengamen. Jadi jangan dia terkena langsung sinar matahari ya. Karena biasanya jalan seminggu dia mulai tunas seperti ini. Ini bagus seminggu seperti ini. Ya kalau berhasil dia seperti ini. Ya kalau batang entersnya hijau seperti ini, dia gampang tunas. Tapi kalau kita pakai yang entersnya yang misalnya dia udah agak tua, dia lama. Bisa 2-3 minggu, kadang sampai sebulan baru tunas. Kenapa? Karena yang muda ini dia gampang pecah tunasnya. Jadi setelah kita sambung, jadi yang bawah kita bukan akar, tapi ini sekalian tunas. Jadi seandainya dia, tapi ada kekurangannya. Jadi seandainya ini tunasnya, ini kan batangnya muda. Tapi seandainya akar sini bermasalah, tiba-tiba busuk, dia nggak berkembang bagus, ini juga ikut mati. Makanya itu biasa ada bibit yang disambung batang muda, nanti udah segini tunasnya, tiba-tiba mati, kita buka ini akar yang busuk. Beda sama yang enters yang tua ini, karena dia enters tua ini bisa 3-4 minggu, 2-3-4 minggu dia baru pecah tergantung kondisi enters ini. Tapi selama sebelum dia tunas dia membentukkan akar di sini sampai dia jadi. Begitu dia bagus akarnya jadi, ini mulai tunas dia. Jadi kalau dia biasa udah tunas batang enters tua, dia kalau udah tunas dia nggak biasanya minim mati ya. Dia langsung subur ke atas. Beda sama yang batang enters muda ini, biasa kadang dia mati tiba-tiba. Makanya kita sambung kadang kalau enters muda yang bawahnya nggak berkembang atau gagal, dia mati tiba-tiba. Kalau yang seperti ini dia langsung naik, langsung kejar. Tapi kalah start sama yang ini. Yang muda lebih cepat, yang tua lebih lama. Cuman ada kelebihan kurang masing-masing gitu.